Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir hidayah yang dirahmati Allah. Jika video ini muncul di beranda Anda, mungkin ini adalah sebuah petunjuk, sebuah isyarat ilahi yang penting untuk direnungkan. Sebelum kita memulai, mari kita sejenak basahi lisan dan hati kita dengan melantunkan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tuliskan selawat terbaikmu di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah, setiap untayan selawat yang kita panjatkan akan menjadi bukti kecintaan kita dan harapan besar untuk meraih syafaat beliau di akhirat kelak. Saya juga ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda, menjadikan Anda seorang miliarder, dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan bersama keluarga. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda mendengar tentang satu kalimat? Bukan tentang kisah horor, tapi satu kalimat yang bisa bikin langit bergetar. Satu kalimat yang kalau diucapkan di waktu yang tepat dengan hati yang pasrah, bisa menggetarkan arsy, bisa mengubah takdir, bisa membalikan hidup yang tadinya gelap jadi terang seketika. Selamat datang di channel Tafsir Hidayah, tempat di mana kita belajar memahami kehidupan bukan dari sudut pandang dunia semata, tapi dari sisi langit. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Serius, ini bukan sekadar video dan kamu juga bukan penonton biasa. Karena video ini tidak akan muncul di berandamu jika tidak ada sesuatu yang sedang Allah arahkan kepadamu. Kamu tidak nyasar, kamu tidak salah klik, kamu tidak lagi iseng scroll doang. Karena semua yang terjadi hari ini, termasuk detik ini, itu sudah dalam rencana langit dan kamu terpilih. Iya. Kamu yang sekarang lagi menonton, kamu yang mungkin hatinya lagi sesak, kamu yang mungkin baru saja selesai salat tahajud tapi masih merasa hampa. Atau kamu yang sudah lama tidak tahajud dan entah kenapa hari ini hatimu tiba-tiba tertarik menonton video dengan judul seperti ini. Mungkin kamu lagi dicari bukan oleh manusia, tapi olehnya. Dan di video ini kita akan mengupas tuntas tentang satu kalimat. Kalimat yang bisa menggetarkan langit. Kalimat yang bikin takdir gemetar. Kalimat yang bikin para malaikat langsung bersiaga. Karena satu kalimat itu punya getaran luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke kalimatnya, yuk jawab dulu satu hal penting. Apa kabar hatimu hari ini? Coba jujur deh. Apa kabar doa-doamu? Masih kamu panjatkan atau sudah kamu simpan diam-diam? Apa kabar harapanmu? Masih kuat? Atau mulai luntur karena kenyataan hidup yang pahit? Banyak orang tahajud tapi hidupnya masih begitu-begitu saja. Ada yang sholat tengah malam tapi tetap saja hatinya gelisah. Ada yang menangis dalam sujud tapi tidak merasa lega. Dan tahu tidak kenapa? Karena ada satu hal yang sering dilupakan. Tahajud bukan soal rutinitas. Tahajud bukan soal jumlah rakaat. Tahajud bukan soal seberapa panjang kamu baca surat. Tapi tahajud adalah tentang seberapa dalam kamu bicara kepadanya. Sujud itu bukan soal badan yang turun ke lantai, tapi soal hati yang benar-benar merendah. Dan di titik itu, ketika semua ego dilepas, ketika semua keangkuhan diturunkan, disitulah satu kalimat ini menjadi kunci. Tapi pertanyaannya, udah siapkah kamu mengucapkannya? Kita akan bahas semua itu. Tapi sebelumnya aku mau tantang kamu. Kalau kamu merasa video ini relate banget dengan hatimu, kalau kamu merasa ini bukan video biasa, tolong bantu isi kolom komentar dengan angka 77. Tulis sekarang 77. Itu jadi tanda bahwa kamu adalah bagian dari orang-orang yang ingin menghidupkan malam, ingin membuka langit, dan ingin mengubah takdir. Tulis 77 sekarang juga. Dan buat kamu yang menonton sampai titik ini, kamu bukan cuma penonton. Kamu adalah orang yang sedang dipanggil untuk masuk lebih dalam, untuk mengenal bahwa tahajud bukan ibadah sunnah biasa, tapi pintu rahasia yang hanya dibuka untuk mereka yang sungguh-sungguh datang. Bagaimana kalau aku kasih satu gambaran? Bayangkan kamu dalam kegelapan. Semuanya tertutup, semua jalan buntu. Tidak ada orang yang mengerti kamu. Tidak ada bantuan datang, tidak ada solusi. Tapi tiba-tiba di tengah malam kamu bangkit. Kamu berdiri,
kamu ambil air wudhu, dan kamu sujud dengan hati yang hancur, dengan suara yang lirih. Lalu kamu ucapkan satu kalimat dan langit menjawab. Pintu yang tertutup perlahan terbuka. Hati yang keras mulai luluh. Masalah yang buntu mulai menemukan celah. Kehidupan mulai bernapas lagi. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita indah yang dilebih-lebihkan. Ini realitas yang terjadi pada orang-orang yang tahu cara mengetuk pintu langit. Dan video ini bukan cuma buat didengar, tapi buat direnungkan, buat diselami, buat dipraktikkan. Kita akan masuk lebih dalam di bagian selanjutnya di mana kita bongkar kenapa tahajud jadi waktu paling sakral, kenapa tahajud jadi momen paling krusial untuk bicara dari hati, dan kenapa satu kalimat itu bisa menggetarkan arsy. Pastikan kamu ikuti sampai selesai. Dan kalau kamu belum, klik subscribe sekarang. Aktifkan notifikasinya karena bisa jadi video selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan hatimu selama ini. Ingat, yang kamu tonton ini bukan kebetulan. Yang kamu rasakan sekarang bukan hal biasa. Dan yang akan kamu dapatkan nanti bisa jadi adalah perubahan terbesar dalam hidupmu sejak hari ini. Tulis di komentar sekarang 77. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Kita bongkar rahasia malam yang selama ini disembunyikan langit, dan kita ungkap satu kalimat yang mungkin bisa menyelamatkan hidupmu selamanya. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, berarti hatimu benar-benar terpanggil. Ini bukan tontonan biasa dan kamu bukan penonton biasa. Karena yang kita bahas hari ini bukan sekadar ritual, tapi sesuatu yang bisa membuka gerbang takdir. Sesuatu yang bisa membalikkan keadaan hanya dengan satu kalimat. Satu kalimat yang bisa membuat arsy Allah bergetar bukan karena bunyinya, tapi karena siapa yang mengucapkannya, dan di mana serta bagaimana kalimat itu disampaikan. Tapi sebelum kita sampai ke kalimat itu, kita harus paham dulu, kenapa sepertiga malam itu sangat sakral, kenapa waktu itu disebut waktu paling didengar oleh langit, dan kenapa tahajud jadi ibadah yang punya akses langsung ke takdir. Setiap malam langit itu punya gerakan, bukan cuma rotasi bumi yang berubah, tapi juga energi spiritual yang mengalir dari satu dimensi ke dimensi lainnya, dari alam dunia ke alam malaikat. Dan sepertiga malam adalah titik di mana langit paling dekat, paling siap mendengar, dan paling cepat menjawab. Di waktu itu, seluruh makhluk sedang tertidur. Lampu-lampu kota mulai redup, suara kendaraan mulai hilang. Suasana menjadi sunyi dan justru di situ langit mulai membuka. Gerbang rahmat turun satu persatu. Malaikat mulai mencatat dan Allah memanggil. Siapa yang bangun malam ini? Siapa yang meninggalkan tidurnya untuk mendekat padaku? Siapa yang sedang menangis dan mengadu? Apa yang dia minta akan aku kabulkan. Dan saat itu, ketika semua orang tenggelam dalam mimpinya, ada seseorang bangkit dari tempat tidurnya, membasuh wajahnya dengan air dingin, berdiri di atas sajadah dengan pakaian seadanya, dengan suara gemetar, dengan hati penuh luka. Lalu dia mengucapkan satu kalimat, "Ya Rabb, hamba ini datang. Hamba ini lemah, hamba ini penuh dosa. Tapi hamba tahu tak ada tempat kembali selain kepadamu." Kalimat seperti itu, yang jujur, yang dari hati, yang bukan sekadar hafalan, itulah yang bisa bikin langit bergetar. Kalau kamu tanya, kenapa satu kalimat bisa mengubah takdir? Jawabannya bukan di kalimatnya, tapi di keadaan hatimu saat mengucapkannya. Karena tidak semua yang berkata didengar, tapi yang berbicara dari kedalaman hati didengar oleh seluruh penjaga langit. Ada seorang ibu di kampung, anaknya sakit, tidak sembuh-sembuh. Sudah dibawa ke dokter, ke orang pintar, ke pengobatan alternatif, semua nihil. Sampai suatu malam dia tidak tahan lagi. Dia bangun tahajud bukan karena ingin ibadah, tapi karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Dia sujud, dia menangis, dan dia hanya bilang, "Ya Allah, kalau Engkau tidak menolongku, aku tidak tahu harus kemana lagi." Kalimat itu sederhana. Tapi malam itu langit bersaksi, malaikat mencatat, dan besok paginya anaknya mulai pulih. 1 minggu kemudian sembuh total. Apakah kalimatnya yang ajaib? Tidak. Yang ajaib adalah keterhubungan antara hati manusia dengan langit, antara ketidakberdayaan hamba dengan kasih sayang Sang Pencipta. Maka jangan pernah remehkan satu kalimat di waktu tahajud, karena mungkin itu adalah titik balik hidupmu. Tapi kenapa banyak orang yang tahajud tapi tidak merasa ada perubahan?
Karena mereka hanya fokus ke gerakan, bukan ke perasaan. Karena mereka hanya baca doa tanpa rasa percaya. Karena mereka hanya datang tapi tidak benar-benar menyerahkan diri. Tahajud itu bukan proposal bisnis, bukan negosiasi dengan Allah, tapi bentuk kepasrahan total, bentuk pengakuan bahwa kamu itu lemah dan hanya Allah satu-satunya sandaran. Kalau kamu ingin kalimatmu menggetarkan langit, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Pertama, bangun tahajud bukan karena ingin dikabulkan, tapi karena ingin mendekat. Datanglah sebagai pecinta, bukan sebagai peminta. Kedua, hancurkan semua ego sebelum kamu sujud. Lepaskan identitas, lupakan kamu siapa di dunia ini. Karena di hadapannya, kamu hanyalah hamba yang datang dengan tangisan dan kerinduan. Ketiga, ucapkan kalimatmu dari hati. Tidak harus panjang, tidak harus berbahasa Arab, tapi harus jujur, harus dari kedalaman rasa. Karena langit tidak butuh puitis, langit butuh kejujuran. Dan keempat, yakin. Jangan ada keraguan sedikit pun bahwa Allah mendengarmu. Karena jika kamu ragu, maka doamu akan mengambang. Tapi kalau kamu yakin, bahkan sebelum selesai doa pun takdir sudah mulai berproses. Kalau kamu masih bersama saya sampai di titik ini, berarti kamu serius ingin berubah. Dan mungkin kamu sedang diizinkan Allah untuk tahu satu rahasia malam yang hanya diketahui sedikit orang. Sekarang, coba kamu bayangkan apa yang sedang kamu perjuangkan saat ini. Apa yang paling kamu takutkan gagal? Apa yang paling kamu ingin Allah ubah? Tutup mata sebentar. Bayangkan itu semua di tangannya. Bayangkan kamu berdiri di malam yang sunyi. Hanya kamu dan dia. Lalu kamu sujud dan kamu ucapkan satu kalimat. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dalam urusanku walau sekejap mata. Atau, Ya Allah, aku tidak sanggup kalau engkau menjauh. Atau cukup, Ya Allah, tolong aku. Sesederhana itu, kalimat dari hamba yang hancur. Bisa lebih hebat dari ceramah sejam, bisa lebih kuat dari doa-doa panjang. Karena keajaiban itu bukan di mulut, tapi di hati. Dan kamu, iya kamu yang menonton ini. Mungkin malam ini adalah giliranmu. Giliran kamu menyuarakan satu kalimat yang akan mengguncang langit dan membuka pintu baru dalam hidupmu. Kalau kamu percaya itu, tulis di komentar sekarang kalimat yang paling sering kamu ucapkan saat tahajud, atau tulis saja. Aku siap dipanggil oleh langit. Dan kalau kamu benar-benar ingin lanjut ke bagian ketiga, tolong buktikan bahwa kamu bagian dari keluarga Tafsir Hidayah. Tulis angka 77 sekarang juga di kolom komentar. Aku ingin tahu berapa banyak dari kalian yang benar-benar siap menemukan kalimat pengubah takdir itu. Klik like kalau kamu merasakan sesuatu dari video ini. Bagikan ke sahabatmu yang sedang diuji karena bisa jadi video ini adalah cara Allah mengetuk hati mereka melalui kamu. Kita lanjut ke bagian ketiga. Kita akan bongkar kalimatnya dan cara menyampaikannya. Kamu masih di sini? Masya Allah. Itu artinya jiwamu haus, hatimu sedang mencari, dan malam-malam sunyimu sedang diincar oleh langit untuk dipenuhi keajaiban. Hari ini kita akan masuk ke inti, bagian paling ditunggu, bagian yang mungkin selama ini kamu cari-cari. Satu kalimat yang bukan hanya bisa membuka pintu rezeki, tapi juga bisa mengubah takdir. Membuat arsy Allah berguncang karena cinta dan rindu seorang hamba. Tapi sebelumnya, coba kamu jawab ini di hati. Selama ini kamu tahajud karena ingin apa? Karena ingin kaya? Karena ingin jodoh? Karena ingin sembuh dari penyakit? Atau karena takut hidup tidak berubah? Tidak salah. Manusiawi banget. Tapi tahajud bukan soal permintaan. Tahajud itu tentang hubungan. Tentang hadirnya hamba yang tidak datang karena keperluan, tapi datang karena kerinduan. Nah, kalau kamu sudah sampai di titik itu, hati kamu akan mulai peka. Dan di sanalah kalimat itu muncul, bukan dari hafalan, bukan dari buku, tapi dari dalam dada. Dan kalimat itu adalah, Ya Allah, Engkau cukup bagiku. Hanya itu, sesederhana itu. Tapi kalau kamu tahu cara menyampaikannya, kalimat ini bukan sekadar kalimat, tapi kunci yang bisa membuka ribuan pintu langit. Kalimat ini adalah pengakuan bahwa kamu tidak lagi bergantung sama dunia. Bahwa kamu sudah lepas dari ilusi dan sepenuhnya kembali ke sumber kekuatan sejati. Sekarang coba ucapkan pelan-pelan.
Ya Allah, Engkau cukup bagiku. Rasakan maknanya. Masukkan ke dalam napasmu. Hayati dari lubuk hatimu yang paling dalam. Ketika kamu ucapkan kalimat itu saat sujud dengan tangis, dengan hati yang remuk, langit tidak akan diam. Malaikat langsung mencatat karena kalimat itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap. Siap dipimpin langsung olehnya. Bukan oleh logika, bukan oleh target dunia, tapi oleh ketenangan dari arah yang tak kamu duga. Dan hebatnya lagi, kalimat ini bukan hanya menyentuh langit, tapi juga mengguncang bumi. Kenapa? Karena saat kamu berkata, Engkau cukup bagiku, kamu sedang memutus rantai ketergantungan. Kamu sedang menyerahkan kendali. Dan Allah yang Maha Mengatur akan langsung mengambil alih. Itulah kenapa banyak orang yang hidupnya berbalik arah setelah benar-benar berserah. Contoh nyata, ada seorang pemuda. Pekerjaan tidak jelas, utang menumpuk, pacar pergi, keluarga mulai menjauh. Dia frustasi, pernah mau bunuh diri, tapi di malam-malam terakhir keputusasaannya, dia dengar ceramah soal tahajud. Akhirnya dia coba 1 malam, 2 malam, seminggu. Dan malam ke-9 dia cuma sujud, tidak minta apa-apa. Cuman bilang, Ya Allah, Engkau cukup bagiku. Malam itu dia tidur dengan damai. Besok paginya dia ditelepon temannya yang sudah lama tidak kontak. Dikasih tawaran kerja tidak mewah, tapi cukup. Dari situ hidupnya mulai berubah. Bukan karena kalimatnya saja, tapi karena dia benar-benar pasrah dan langit menyambut pasrahnya. Kamu bisa jadi orang itu. Bahkan mungkin kamu lebih dari itu. Karena siapapun yang berkata pada Allah, Engkau cukup bagiku, dengan tulus, maka dia akan dicukupkan dalam segala hal. Cukup rezeki, cukup cinta, cukup bahagia, dan yang paling penting, cukup ketenangan. Makanya kalau kamu sekarang masih gelisah, masih dihantui kecemasan, coba tanyakan ke dalam dirimu. Sudahkah kamu menyampaikan kalimat itu saat sepertiga malam? Sudahkah kamu meyakini bahwa Allah itu cukup? Karena seringkali kita salat tahajud, tapi hati kita masih berharap pada manusia. Masih takut miskin, masih takut ditinggalkan, masih takut gagal. Padahal ketika kamu meyakini bahwa dia cukup, semua rasa takut itu hilang. Karena kamu tahu apapun yang terjadi, satu zat yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Nah, sekarang kalau kamu merasa ini bicara langsung ke hatimu, kalau kamu merasa ini bukan kebetulan, ayo buktikan niatmu. Tulis sekarang di kolom komentar, Ya Allah, Engkau cukup bagiku. Dan ketik angka 77, biar aku tahu berapa banyak jiwa-jiwa yang siap menyambut perubahan besar dalam hidupnya. Kalimat ini bukan jimat, bukan mantra, tapi jembatan yang bisa menghubungkan kamu ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi ada satu rahasia lagi yang tidak boleh kamu abaikan. Kalimat ini hanya bekerja. Kalau kamu juga bergerak, kalau kamu juga memperbaiki dirimu, kalau kamu juga tinggalkan maksiat, kalau kamu juga jaga lisan, jaga hati, dan jaga waktu-waktu khusus untuk berdua dengannya. Kalau kamu mau kalimat itu punya daya besar, jangan hanya diucapkan saat tahajud. Ucapkan juga di hati saat siang, saat bekerja, saat kamu tertekan, saat kamu tergoda, saat kamu kecewa. Karena kalimat ini bukan sekadar doa, tapi gaya hidup. Gaya hidup orang yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Gaya hidup orang yang hidup tanpa beban. Karena dia tahu dia punya sandaran yang tidak pernah rapuh. Dan kalau kamu bisa hidup seperti itu, percayalah takdirmu akan ditulis ulang dari orang biasa menjadi luar biasa. Dari yang tersembunyi menjadi dicari. Ayo kita jadikan malam ini titik balik, jangan nonton doang, ayo amalkan. Ayo mulai malam ini bangun walau cuma 10 menit. Ambil wudhu, diam di atas sajadah, lalu sujud dan ucapkan, Ya Allah, Engkau cukup bagiku. Ucapkan dengan tangis, dengan jujur, dengan penuh harap. Maka lihat apa yang terjadi dalam hidupmu beberapa hari ke depan. Dan jangan lupa bagikan video ini ke 7 orang. Siapa tahu, satu di antaranya adalah orang yang kalimatnya akan mengguncang arsy malam ini. Kalau kamu sudah merasa tercerahkan, tinggalkan jejak. Tulis di komentar apa yang kamu rasakan setelah tahu kalimat ini, dan ketik 77 sebagai tanda bahwa kamu adalah bagian dari keluarga Tafsir Hidayah. Sampai jumpa di konten selanjutnya.
jaga hatimu, jaga malammu, dan jaga hubunganmu dengan Allah. Karena saat itu semua terjaga, takdir akan datang sebagai hadiah, bukan sekadar harapan.